Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Sebanyak 29 penumpang kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali belum ditemukan. Helikopter dan puluhan kapal dikerahkan untuk upaya pencarian, juga menerjunkan puluhan tim penyelam mencari korban yang mungkin terjebak di dalam badan kapal. Pencarian korban KMP Tunu Jaya terus dilakukan hari ini. Pencarian dimulai pukul 6 pagi melibatkan 400 orang tim evakuasi termasuk 13 penyelam Basarnas. Puluhan kapal Polairut dan Basarnas dikerahkan untuk mencari korban, mulai di titik tenggelam termasuk di dalam badan kapal hingga perairan sekitar puluhan mil dari kapal. Selain penyisiran laut, pencarian juga dilakukan melalui pantauan udara helikopter. Kapolda Jawa Timur bahkan memantau langsung pencarian korban melalui jalur udara. Sebenarnya kendalanya ya, kondisi cuaca tengah malam, kemudian di situ ada ombak dan juga arus. Sehingga secara tidak langsung pada saat korban-korban yang kita temukan ini ternyata posisinya sudah bergeser lebih dari 12 nautical mile. Data terbaru hingga pagi tadi 34 orang telah ditemukan, 6 diantaranya meninggal, sementara 29 penumpang lain masih dalam pencarian. 6 jenazah korban tiba di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi semalam, 5 diantaranya warga Banyuwangi dan 1 lagi adalah balita usia 3 tahun. Seluruh korban langsung dibawa ke RSUD Blambangan untuk proses identifikasi. Selanjutnya korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Penyerahan jenazah dilakukan langsung oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan keluarga terus berdatangan ke Posko Krisis Center Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur. Puluhan diantaranya memilih menginap di teras kantor pelabuhan menunggu kabar keluarganya. Penuh kecemasan, ratusan keluarga korban KMP Tunu Pratama Jaya memilih menunggu di Posko Krisis Center Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur. Meski tidur beralas seadanya, mereka tetap bertahan menanti kabar keluarganya yang belum ditemukan. Salah satunya Suhartini, ibu salah satu ABK kapal Tunu Pratama Jaya. Saat kejadian, sang anak tidak bertugas tapi diminta perusahaan ikut dalam pelayaran. Kalau IPT-nya dia sudah absen, kalau di sini kan belum absen, kan dia bagus enggak tugas, tapi seluruh ABK suruh ikut kapal situ. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengucapkan bela sungkawa mendalam dan terus mengupayakan pencarian korban. Jadi semua berikhtiar maksimal kawan-kawan bagaimana bisa menyelamatkan semaksimal mungkin dari semua penumpang dan ABK. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 rumah di tengah kawasan padat penduduk hangus dilalap api di Cililitan, Jakarta Timur. Kuat dugaan api akibat korsleting listrik dari salah satu rumah. Api cepat membesar dan menghanguskan sejumlah rumah di kawasan padat penduduk Cililitan, Keramat Jati, Jakarta Timur. Petugas damkar berusaha cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan lebih luas. Sementara sejumlah warga ada yang ikut mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Total 5 rumah dilalap api dalam peristiwa kebakaran ini. Sementara diduga api muncul dari korsleting listrik di salah satu rumah. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini dan api baru bisa padam setelah 1 jam melalap. Total ada 15 unit mobil damkar yang dikerahkan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah PKL terlibat baku hantam dengan petugas Satpol PP saat dilakukan penertiban di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat. Pedagang meminta diberikan kelonggaran berjualan selama masa libur sekolah.
Bentrokan antara PKL dengan Satpol PP Pemkot terjadi di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat. Pedagang yang mengamuk memaki petugas dengan nada tinggi lantaran tak terima barang dagangan mereka diangkut paksa. Bahkan sempat terjadi aksi baku hantam hingga membuat seorang petugas Satpol PP menderita lebam di pipi. Meski tahu ada larangan berjual di sekitar Monas, namun para pedagang menyayangkan sikap arogan petugas yang melakukan penertiban dengan pengangkutan paksa barang dagangan mereka. Mereka berharap ada kebijakan dari Gubernur DKI Pramono Anung dengan memperbolehkan pedagang kaki lima berjualan di sekitar area Monas selama libur sekolah. Usai terlibat kericuhan, para pedagang memilih membubarkan diri menjauh dari lokasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kesal anaknya tidak lolos penerimaan siswa baru. Belasan emak-emak demo di depan SMP Negeri 12 Kota Cilegon, Banten. Mama itu mengaku jika syarat domisili dan nilai sudah memenuhi kriteria. Sambil membawa karton berisi tulisan kekecewaan, belasan emak-emak berdemo di depan SMP Negeri 12 Kota Cilegon. Kedatangan emak-emak ini untuk menyuarakan aspirasi lantaran anak-anaknya tak diterima di sekolah ini saat penerimaan murid baru dibuka. Padahal domisili maupun nilai yang dilampirkan saat pendaftaran sudah memenuhi kriteria. Sementara itu, karena tidak ada tanggapan dari pihak sekolah, aksi dilanjutkan dengan mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. Sekali lagi, emak-emak ini menyampaikan keluh kesahnya dan khawatir anak-anak mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan pasca lulus SD. Pihak Dindikbud Cilegon menyatakan akan memperjuangkan hak anak-anak yang tidak diterima di SMPN 12 Kota Cilegon. Karena pada tahun ajaran ini, SMPN 12 Cilegon hanya membuka 4 rombongan pelajar dengan kuota maksimal 35 orang per rombongan, lantaran kekurangan ruang kelas. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda bersama kami di seputar iNews Siang. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tengah diserang gara-gara mengganti nama RSUD Alisan menjadi RS Welas Asih. Mereka yang tidak setuju menyebutnya seolah-olah anti-Islam. Soal tuduhan anti-Islam karena keputusannya, KDM menyebut pergantian nama setelah rumah sakit berubah status menjadi milik Pemprov Jawa Barat. Menurut KDM, penamaan baru ini lebih sederhana dan mudah dimengerti warga. Nama baru rumah sakit juga dianggap lebih mengutamakan kearifan lokal. KDM menegaskan kebanyakan para pengkritiknya merupakan orang Jakarta.